Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 ya, tipenya XI Sporty manual tahun 2011. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah itu awal kita perhatikan adalah tampilan fisik luar ya, yaitu tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya, bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah dari nut ya. Nut adalah jarak antara parts dari bodi mobil ya. Jadi nut itu kita pastikan bahwa jaraknya itu dia presisi antara kiri dan kanan, dia tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat seperti itu, dan dia juga simetris jaraknya ya, seperti itu. Oke. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan cat dari bodi. Jadi pastikan bahwa permukaan cat dari bodi dia memantulkan bayangan di seputar mobil itu secara lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan bagian-bagian yang ada di permukaan bodi, bagian luar mobil, terus kaca-kaca, atap, semua ban, velg kita perhatikan, kita kelilingin mobil, kita cek. Nah, ini juga dia ban juga masih lumayan oke ya, mungkin sekitar 75% masih ada, seperti itu. Oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek kondisinya seperti apa, kita pastikan kaca-kaca juga kita periksa. Nah, seperti itu. Coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita periksa. Nah, jika kita sudah periksa dan kita pastikan bagian luar sudah oke, nah berikutnya coba kita melihat ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Oke, kita buka mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, oke. Pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan atau periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Kolong dashboard kita cek, kita pastikan bahwa dia kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita cek juga itu adalah di kolong jok. Pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah periksa, kita pastikan bagian-bagian bawah aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa itu adalah di dashboard. Dashboard juga kita periksa bagaimana kondisinya, mulai dari setir sama semua komponen-komponennya masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu juga plafon. Nah, ini agak gelap ya. Nah, nggak ketemu terang. Nah, ini plafon juga kita periksa bagaimana kondisinya masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu juga sarung jok juga perlu kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, dia bahannya fabric ya, bahannya fabric, masih orisinil bawaan pabrik, dan kondisinya juga masih lumayan untuk mobil tahun 2011. Nah, jika kita sudah periksa bagian interior dan kita rasa bahwa kondisinya masih oke sesuai yang kita inginkan, nah berikutnya kita periksa juga di bagian mesinnya sebelum kita nyalakan mobil. Jadi kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembes. Nah, terus habis itu di kaki-kaki juga kita ngolong, kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu aman, tidak ada rembesan-rembesan dan tidak ada keropos atau karat. Nah, jika kita sudah periksa kondisi sudah aman, kita periksa juga level oli sama kondisinya.
Terus radiator coolant juga levelnya sama kondisinya. Pastikan bahwa dia masih oke ya. Nah, setelah kita pastikan dan kita cek sudah oke, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini kunci ya. Sekarang kita masukin ke ini colokan kunci. Nah, ini karena manual, kita periksa juga giginya masih netral ya, netral atau tidak. Nah, setelah kita periksa sudah aman. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang ini apa namanya, yang problem. Jadi perlu diservis ya, perlu dicek. Nah, terus habis itu juga untuk getaran mesin yang masuk ke dalam itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus habis itu dari posisi duduk kita juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu masih halus ya, masih minim masuk ke dalam. Karena dia kalau bergetar secara berlebihan berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mounting, bisa jadi di ini apa namanya tuh, mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau diservis, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, seperti itu. Oke, nah berikutnya sekarang kita periksa di kilometer. Nah, kilometer Xenia ini dia kilometernya di 60.000. Jadi 60.000 kilometernya. Terus habis itu dia juga masih lengkap. Jadi masih lengkap, dia buku servis juga masih ada. Jadi ini buku servis masih ada. Terus habis itu buku manual juga masih ada. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika kita mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus rekor servis, terus sama kondisi mobil ya, kondisi secara fisik dan rasa berkendara juga harus sinkron ya. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah ternyata rasanya sudah tidak enak atau kondisi fisiknya sudah tidak sesuai. Oke, nah berikutnya sekarang kita periksa di bagian mesin ya. Nah, bagian mesin, nah ini buat buka kap mesin ya. Kap mesin kita buka. Nah, sekarang kita periksa di bagian sini. Nah, ini ada buat cup holder ya. Cup holder atau botol juga bisa. Nah, terus di sini dia spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, AC juga ini kisi-kisi AC ada. Kita AC juga ini kondisi nyala, masih dingin. Nah, sebelum kita cek mesin, sekarang kita cek juga ini door trim. Door trim juga penting kita cek. Nah, dia bahannya bahan plastik ya, bahan plastik, kondisi juga masih oke. Nah, terus habis itu, nah ini buat pengaturan power window. Jadi ini power window di keempat pintunya. Terus habis itu di sini ada lock unlock power window. Jadi sekarang kita buka power window kacanya. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Kondisinya bagaimana? Karena apa? Karena apabila pintu sealernya sudah tidak ada, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah gantian. Dan apabila sealer di pintu itu rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian mesinnya. Kita buka bagian mesin. Nah, Daihatsu Xenia ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, mesinnya ini sama persis dengan mesinnya Avanza yang 1300 cc ya. Jadi sudah terkenal, dia bandel, irit, terus perawatannya juga mudah. Oke. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang pertama kali kita bisa dengarkan ritme dan suaranya. Jadi mesin yang bagus, dia ritmenya beraturan konstan, terus suaranya juga masih halus. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, itu bisa kita periksa. Nah, di bagian kap mesin juga ada sealer. Kita pastikan bahwa sealernya itu aman. Nah, terus juga kondisi bagian bawah kap mesin kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian sini, ini besi yang di bagian depan mesin kita sebut apron. Nah, apron juga kita periksa, pastikan bahwa apron itu tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian chassis juga kita perhatikan, bagian-bagian sini juga kita perhatikan untuk mengecek mobil tidak bekas nabrak belakang ya, nabrak depan. Nah, terus untuk memeriksa mobil yang tidak terkena banjir itu kita bisa
perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin, pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat atau ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, terus dia pendinginnya menggunakan fan listrik. Fan listriknya juga kita periksa putarnya masih bagus atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, mesin sudah kita cek. Sekarang sebelum kita periksa yang lain, saya mau menjelaskan bahwa apabila mencari mobil bekas, mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang sudah terkenal ya, Xenia, sudah sejak tahun 2004 sudah eksis ya di Indonesia, sudah banyak yang memakai. Dia mobilnya irit, perawatannya mudah, terus hampir semua bengkel bisa menanganin Xenia ini, terus harga spare partnya pun murah. Mungkin Xenia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian tengah ya, bagian tengah sama belakang bagaimana kondisinya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 6 jari ya, 6 atau 7. Sekitar 7 jari sih, 7 jari masih dapat. Nah, terus habis itu untuk headroomnya ya, kepala itu masih jauh, mungkin sekitar 9 jari ini ya. 9 jari ada kali ya. Ya, 9 jari ada. Nah, terus kita ke bagian belakang dulu. Nah, bagian belakang kita periksa. Nah, untuk jok baris ketiganya itu dia tidak ada senderan kepala, terus dia pelipatannya 100% ke depan. 100% ke depan. Nah, untuk legroom juga masih ada sih, masih ada, lumayan oke. Nah, di bagian belakang dia tidak dilengkapin dengan seat belt, tidak ada, dan tidak ada juga apa-apa lagi ya buat naruh barang di bagian sini. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini joknya dia ada 2 senderan kepala. Terus habis itu pelipatan joknya bisa 50-50 nih. 50-50. Terus habis itu di sini ada seat belt 3 titik, ada 2. Terus habis itu di sini ada handle buat tangan ya, di atas, bagian atas handle buat tangan. Terus habis itu di sini ada seat belt 2 titik ya di tengah untuk penumpang di tengah. Nah, terus habis itu di bagian sini ini ada bisa cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Seperti itu. Oke, nah di sini ada kantong ya, kantong di belakang jok. Terus habis itu di sini ada, kalau kita buka ini sebentar, agak keras nih. Ya. Ini di sini ada cup holder buat dua cup holder di sini. Oke. Nah, terus ini kondisi plafon juga masih oke. Nah, di sini ada lampu baca di bagian tengah. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa juga ya door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke, masih bagus. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu sudah dilengkapi dengan child lock yang pengoperasiannya bisa dengan jari. Terus habis itu sealer di pintu juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas reparasi ya pintunya atau gantian. Oke. Nah, sudah kita periksa oke. Nah, sekarang ini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang dia ada spoiler karena dia tipenya Air Sporty ya. XE Sporty. Jadi dia sudah ada spoiler belakang, terus wiper belakang sudah dilengkapin, tapi defogger belakang belum ada. Nah, terus dia ada tambahan juga nih, bumper sama ada ini sensor parkir 2. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil yang kondisi kompresi mesinnya masih bagus, salah satu indikasinya dia masih mengeluarkan embun air di knalpot. Seperti itu. Oke, ban cadangan ada di bawah. Oke, nah saya lupa ini kalau buka bagasi dia harus dari depan atau pakai kunci. Nah, ini buat buka bagasi ya. Ini buat buka bagasi. Sini buat buka tangki bensin ya. Oke, tangki bensin kita coba buka juga. Nah, ini tangki bensin sudah dibuka. Sekarang kita tutup lagi. Sekarang kita buka bagasi. Nah, oke. Nah, di bagasi juga perlu kita periksa. Ini sealer di pintu, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu di bagian sini-sini pintu nih untuk memastikan mobil bagian pintunya tidak bekas reparasi ya. Tidak bekas reparasi atau perbaikan. Di bagian-bagian sini juga kita cek juga. Nah, terus habis itu
Bagasinya sih tidak terlalu luas ya, tapi kalau jok baris ketiganya dilipat masih dapat space bagasi yang lumayan oke. Nah, sudah, mungkin di bagasi itu aja. Sekarang kita tutup pintu bagasi. Nah, kita ke bagian sini, ini kondisi ban. Nah, kita lihat di pintu sini door trim juga kondisi juga masih oke. Terus child lock juga dilengkapin. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan nih. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke bagian pintu depan. Nah, door trim kita cek kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kita periksa nih, sealer di pintu kondisinya. Nah, sip. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam, kita buka dulu jendela di sini biar ada cahaya masuk. Nah, sekarang kita periksa kondisi dashboard. Nah, untuk setir kondisi masih bagus, dia kulit jeruknya juga masih bagus. Kondisi setir masih oke. Nah, di sini ada cluster speedometer. Nah, di sini ada buat pengaturan ini lampu sen sama lampu ya, sama lampu. Terus untuk fog lamp di sini, fog lamp. Nah, terus habis itu di sini buat pengaturan wiper depan belakang sama air wiper. Nah, terus di sini ada kisi-kisi AC, masih oke ininya, kisi-kisi AC-nya masih bagus nih, tuh masih tidak ada yang patah. Terus di sini dia spion. Ini dia tape-nya masih single din ya. Single din, dia mereknya Pioneer, saya nggak tahu, kayak ini aftermarket. Dia bisa CD MP3, radio FM AM. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga kalau misalnya kita mau ganti dengan LCD atau Android juga masih ada space yang lumayan ya. LCD TV. Nah, di bagian sini ada jam digital, di sini ada lampu hazard. Terus di sini ada buat naro karcis nih, buat naro tiket, karcis atau e-tol bisa. Nah, terus di sini untuk pengaturan ininya AC, dia ada kecepatan AC sampai 3 levelnya. Terus di sini buat pengaturan suhu AC. Terus di bagian bawah lagi ini ada colokan rokok atau power outlet bisa. Nah, di sini ada asbak nih, ada asbak. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini nih manual 5 speed ya, plus mundur. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan nih sedikit. Terus habis itu tuas rem tangan. Terus di sini ada konsol box yang dalam. Nah, ini dalam. Nah, terus di sini juga kita bisa periksa nih kalau ada sisa-sisa lumpur atau bekas karat di bagian dalam, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu di sini kisi-kisi AC, di sini laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada buat cup holder bisa, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Sini ada handle tangan, di sebelah supir tidak ada. Nah, ini sun visor belum dilengkapi dengan cermin. Terus spion tengahnya juga belum dilengkapi dengan pengatur kesilauan. Terus habis itu di sini ada buat lampu baca. Terus di sini sun visor juga belum ada cermin, tapi ada buat nyelipin kertas atau dokumen-dokumen kecil ya. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan atau review kami mengenai Daihatsu Xenia 1,3 tipenya XE Sporty manual tahun 2011. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini ya, jangan lupa dibuka. Nah, terus habis itu pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil dan rasa berkendaranya. Mulai dari performa mesin juga kita bisa rasakan, terus bagaimana kaki-kakinya masih oke, masih senyap atau tidak. Terus dari power steeringnya bisa kita rasakan. Terus habis itu pengeremannya, terus habis itu koplingnya bagaimana, terus habis itu juga perpindahan giginya juga masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Nah, ini jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya di Zal Motor ya. Oke, nah sama follow juga di sosmed kami ya, di Facebook
Zal Motor Channel ya, Instagram, TikTok sama Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok mobil-mobil yang tersedia. Habis itu ada playlist mengenai review mobil-mobil Daihatsu yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil atau sedang pengen tahu aja sih tentang mobil. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.